Di era sosmed kayak sekarang, lu mungkin sering lihat dua kubu. Di satu sisi ada orang yang tiap hari pakai jas kerja di kantor dengan gaji tetap. Di sisi lain ada yang bangun bisnis sendiri, posting gaya hidup entrepreneur yang kelihatannya bebas. Dua-duanya kelihatan keren, dua-duanya kelihatan berhasil, tapi jarang ada yang ngomongin sisi yang sebenarnya. Tekanan, risiko, perjalanan panjang, dan mindset yang harus lu siapin sebelum milih jalur. Realitanya jadi karyawan bukan berarti kalah. Banyak orang yang hidupnya nyaman, stabil, punya tabungan, bahkan bisa kaya lewat jalur karyawan. Di sisi lain jadi pengusaha juga bukan otomatis sukses. Banyak yang gagal, stres, kehilangan semua modal, dan akhirnya balik kerja kantoran lagi. Yang bikin beda itu bukan cuma profesi, tapi mental, kesiapan, dan tujuan hidup lu sendiri. Dan di titik inilah lu harus jujur sama diri sendiri. Lu sebenarnya mau apa? Cari rasa aman atau kebebasan, cari gaji tetap atau peluang tanpa batas. Cari struktur jelas atau mau nyiptain struktur sendiri karena nggak ada jalan yang benar untuk semua orang. Yang ada cuma jalan yang cocok buat lu. Gua bikin video ini supaya lu bisa lihat realitanya, bukan sekadar glamornya. Supaya lu ngerti plus minusnya, biar keputusan lu bukan cuma ikut tren atau ikutan euforia di TikTok. Karena gua yakin kalau lu ngerti realitanya, lu bisa ambil langkah yang lebih dewasa, lebih strategis dan nggak nyesel di belakang. Di video ini, gua bakal bedah pola pikir, data nyata, dan contoh langsung. Gimana kerja kantoran bisa jadi batu loncatan buat masa depan, dan gimana bangun usaha bisa jadi jalan menuju kebebasan finansial. Tapi gue juga bakal tunjukin kenapa dua-duanya bisa bahaya kalau lu nggak siap. Jadi kalau lu lagi galau, gue terusin kerja kantoran atau resign buat buka bisnis, stay sampai akhir. Karena jawaban sebenarnya ada di sini, bukan di kata orang lain. Kita bongkar pelan-pelan satu, stabilitas versus kebebasan finansial. Banyak orang yang masuk dunia kerja dengan tujuan sederhana, nyari stabilitas. Gaji bulanan yang pasti cair, tunjangan kesehatan, bonus tahunan, lingkungan kerja yang aman, semua itu kasih rasa tenang. Ini wajar, apalagi buat lu yang lagi butuh pijakan awal, bayar cicilan, bantu keluarga, atau nabung buat masa depan. Stabilitas adalah pondasi, kayak tembok penahan yang bikin lu nggak gampang jatuh ketika situasi nggak pasti. Tapi, stabilitas ini nggak gratis. Di balik rasa aman, ada harga yang sering nggak kelihatan. Waktu lu diatur orang lain, kreativitas lu dibatasi sistem, bahkan arah hidup lu pelan-pelan ikut alur perusahaan. Pendapatan lu juga cenderung datar, tergantung promosi, tergantung keputusan atasan. Dalam jangka panjang, kalau lu nggak gerak, lu bisa kejebak zona nyaman, yang kelihatannya aman, tapi sebenarnya bikin lu kehilangan daya jelajah dan daya berani. Di sisi lain, ada kebebasan finansial, jalan yang jauh lebih terjal, tapi juga lebih luas. Ini bukan cuma tentang punya bisnis sendiri, tapi tentang punya kendali penuh atas waktu, arah, dan penghasilan lu. Potensinya luar biasa, lu bisa punya income berkali lipat dari gaji tetap, lu bisa kerja sesuai value lu, dan lu bisa menentukan arah hidup tanpa harus minta izin. Tapi risikonya gede, nggak ada jaminan rutin, pemasukan naik turun, mental harus baja, skill harus terus di-upgrade. Dunia bisnis nggak kenal kasihan, dia cuma kenal adaptasi dan konsistensi. Disinilah kebanyakan orang salah paham. Mereka pikir harus milih salah satu, kerja kantoran atau usaha sendiri. Padahal, banyak orang sukses yang punya pola transisi cerdas. Mulai dari kerja kantoran buat bangun modal, skill, dan jaringan, sambil pelan-pelan ngerintis usaha sampingan atau investasi kecil. Setelah pondasi mereka cukup kuat, baru berani lompat penuh ke jalur kebebasan finansial. Model ini bikin lu dapat dua-duanya. Stabilitas untuk bertahan, kebebasan untuk bertumbuh. Mindset yang tepat, kerja kantoran lu anggap sebagai sekolah bayaran, tempat belajar disiplin, manajemen waktu, cara kerja tim, bahkan strategi bisnis. Usaha sendiri lu anggap sebagai arena gladi, tempat lu praktek semua ilmu itu, dan menguji daya tahan mental lu. Dengan cara ini, lu nggak cuma ngejar uang, tapi ngebangun sistem hidup yang di masa depan bisa kasih lu kontrol penuh atas waktu, tenaga, dan pilihan lu. Bukan cuma penghasilan tinggi, tapi juga kualitas hidup yang lu tentuin sendiri. Jadi intinya, stabilitas itu penting untuk fondasi. Kebebasan itu penting untuk arah hidup. Jangan buru-buru ngebuang salah satunya. Nikmatin prosesnya, bangun dua-duanya pelan-pelan. Karena yang lebih penting dari hasil cepat adalah fondasi kuat yang bikin lu tahan lama. 2. Mindset kerja kantoran modern. Kerja kantoran di era sekarang itu bukan lagi kayak jalur tol yang mulus menuju masa depan yang pasti. Dulu orang tua kita percaya, masuk kantor, rajin kerja, naik pangkat, nanti pensiun terjamin. Tapi sekarang realitanya beda. Industri berubah cepat, teknologi ngeganti banyak pekerjaan rutin, dan loyalitas perusahaan ke karyawan udah nggak sekuat dulu. Kalau mindset lu masih yang penting rajin, nanti juga naik, lu bakal keseret arus.
Kenapa? Karena di era sekarang pekerjaan tetap bukan berarti keamanan tetap. Yang benar-benar bikin aman itu skill, kredibilitas, dan jaringan lu sendiri. Perusahaan bisa merger, pindah model bisnis, atau otomatisasi pekerjaan lu. Sementara itu, orang yang siap skillnya justru bisa melompat lebih jauh. Makanya kerja kantoran modern butuh mindset baru. Lu harus mikir kayak talenta independen atau aset bergerak, bukan cuma pegawai. Artinya, lu punya nilai yang bisa diukur pasar, kemampuan problem solving, komunikasi, leadership, teknologi, dan adaptasi. Skill-skill ini jadi mata uang baru di dunia kerja. Semakin tinggi skill dan kredibilitas lu, semakin kuat posisi lu negosiasi. Banyak orang sukses di kerja kantoran modern bukan karena titel jabatan, tapi karena mereka investasi ke diri sendiri. Mereka ikut pelatihan, nambah sertifikasi, belajar tools digital, ikut komunitas profesional, bahkan bangun personal branding di LinkedIn atau sosial media yang relevan. Dengan begitu, mereka jadi bukan cuma orang kantor X, tapi nama besar di bidangnya. Ini yang bikin mereka bisa pindah tempat dengan tawaran lebih baik atau bangun usaha sendiri. Selain itu, struktur kerja sekarang jauh lebih fleksibel, remote, hybrid, project-based. Ini peluang besar kalau lu punya mindset modern. Lu bisa manfaatin fleksibilitas itu buat side hustle, bangun bisnis kecil, freelance, atau investasi. Belajar skill baru, coding, desain, public speaking, manajemen, bangun jaringan, ketemu orang lintas industri, kolaborasi project. Kantor di era sekarang harus lu lihat sebagai launchpad, bukan zona pensiun. Artinya lu masuk untuk belajar, kumpulin modal, bangun koneksi, dan ningkatin value diri lu. Bukan sekadar duduk nyaman nunggu gaji. Dengan cara ini, kerja kantoran jadi batu loncatan buat kehidupan yang lebih luas, bukan penjara yang nahan potensi lu. Yang juga penting, hilangin ilusi bahwa kantor akan selalu ngelindungin lu. Sekarang keamanan ada di tangan lu sendiri. Bikin CV dan portfolio yang kuat, punya skill yang dicari pasar, dan rawat network profesional lu. Semakin lu punya aset diri yang solid, semakin lu bisa pilih jalan hidup lu sendiri tanpa ketakutan. Mindset kerja kantoran modern yang benar. Skill dan adaptasi lebih penting daripada titel jabatan. Bangun koneksi dan kredibilitas pribadi bukan cuma di internal kantor. Gunakan kantor sebagai launchpad untuk modal, ilmu, dan network. Pikirkan karier sebagai proyek jangka panjang, bukan sekadar gaji bulan ini. Selalu siap bergerak dan upgrade diri, jangan jadi penonton di tengah perubahan. Dengan mindset ini, kerja kantoran bukan lagi jebakan, tapi kendaraan strategis buat lu. Lu dapat stabilitas buat pondasi hidup, tapi lu juga siap kapan aja buat lepas landas karena lu udah punya skill, network, dan mentalitas yang mateng. Inilah cara orang-orang top tier ngebangun karier mereka di era modern. Bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas, membangun nilai, dan mengatur arah hidupnya sendiri. 3. Realita pahit jadi pengusaha. Banyak orang lihat pengusaha sukses di sosial media, rumah mewah, mobil sport, liburan tiap bulan, terus kebayang jadi pengusaha itu hidupnya santai, bebas, dan duit ngalir terus. Padahal, realitanya jauh lebih keras dari yang kelihatan. Di balik foto-foto keren itu, ada tahun-tahun penuh stres, kerja tanpa jam kantor, dan keputusan berat yang nggak bisa lu ceritain ke siapa-siapa. Yang jarang dibahas, pengusaha jarang punya gaji tetap di awal. Bulan ini bisa plus, bulan depan bisa minus. Lu bakal ngalamin penolakan, kegagalan produk, supplier kabur, pelanggan rewel. Lu nggak punya atasan, tapi tanggung jawab lu lebih berat daripada punya bos. Semua keputusan strategis di tangan lu. Pengusaha juga harus punya mental firefighter. Setiap hari ada aja masalah baru, karyawan resign, stok habis, customer complain, cash flow seret, sampai urusan legal. Kalau lu nggak tahan tekanan, lu bakal gampang meledak. Dan itu normal. Banyak pengusaha sukses sekarang dulunya bangkrut atau gagal berkali-kali sebelum nemu pola yang pas. Bedanya orang yang bertahan sama yang tumbang itu mindset. Pengusaha sejati sadar bahwa di balik risiko gede ada reward gede juga, tapi cuman kalau lu sabar ngebangun sistemnya. Mereka fokus ke pondasi, bangun produk yang benar-benar dibutuhin pasar, bukan yang lagi tren sesaat, ngatur cash flow kayak ngatur nyawa bisnis. Bangun tim kecil yang solid dan punya value. Upgrade skill bisnis, pemasaran, manajemen orang, negosiasi, sampai analisis data. Banyak orang juga nggak nyadar. Jadi pengusaha berarti lu bayar harga di depan, baru nikmatin hasil belakangan. Kalau karyawan digaji rutin, pengusaha digaji sama hasil sistemnya sendiri. Itulah kenapa pengusaha sukses rata-rata lebih low profile di awal. Duitnya balik lagi ke bisnis, bukan ke gaya hidup. Tips realistis buat yang mau nyemplung. Mulai dari kecil tapi serius. Jangan keburu buka besar kalau pondasi belum siap. Pisahin dana pribadi sama dana usaha. Ini wajib biar nggak jebol di tengah jalan. Siap belajar dari kegagalan kecil. Anggap setiap gagal itu biaya sekolah bisnis. Bangun network pelan-pelan. Supplier, mentor, komunitas pengusaha, ini aset lu nanti.
Fokus ke proses bukan pamer. Jangan keburu beli barang biar kelihatan sukses. Kalau lu paham realita pahit ini sejak awal, lu bakal lebih tenang dan siap jalan panjang. Lu nggak kaget ketika hasilnya nggak instan. Lu juga jadi punya mental maraton kayak pengusaha Tiongkok atau pengusaha top tier dimanapun. Sabar, tahan banting, fokus pondasi, baru kemudian nikmatin hasilnya. Pada akhirnya, jadi pengusaha bukan cuma soal uang. Ini tentang kebebasan, kendali hidup, dan keberanian ambil risiko. Tapi semua itu ada harga yang harus dibayar di awal. Kerja keras, stres, belajar jatuh bangun. Begitu lu siap dengan realita pahitnya, lu baru bisa benar-benar nikmatin manisnya. 4. Strategi hibrid kerja plus usaha. Banyak orang mikir kalau mau punya bisnis sendiri harus langsung resign dari kantor. Padahal itu justru salah satu kesalahan paling umum yang bikin orang keok di awal. Ada cara yang jauh lebih aman dan strategis. Jalan hybrid. Lu tetap kerja kantoran buat dapat stabilitas, sambil bangun usaha kecil pelan-pelan sebagai mesin masa depan. Kenapa strategi hybrid penting? Karena cash flow pribadi lu aman. Gaji kantor jadi fondasi buat bayar hidup, nabung, dan investasi. Sementara usaha sampingan lu jadi tempat eksperimen dan belajar tanpa tekanan harus langsung menghidupi keluarga. Ini mentalitas yang udah lama dipraktekin sama banyak pengusaha Tiongkok atau imigran sukses di negara manapun. Siang kerja di pabrik atau restoran orang lain, malam atau weekend, buka usaha kecil sendiri. Keunggulan strategi hybrid, minim risiko finansial, lu nggak harus bergantung penuh sama profit usaha yang belum stabil. Belajar skill bisnis sambil jalan. Lu bisa belajar operasional, marketing, manajemen cash flow secara real tanpa taruh semua di satu keranjang. Bangun jaringan dan kredibilitas. Lu dapat network dari kantor sekaligus dari dunia usaha. Ini aset yang jarang disadari orang. Tapi strategi ini juga butuh disiplin ekstra. Lu harus bisa manajemen waktu. Weekend atau malam jadi waktu produktif bangun bisnis. Gaji kantor nggak boleh habis buat lifestyle. Dialihin ke modal usaha. Pisahkan uang pribadi dan usaha supaya jelas hasilnya. Cara mulai hybrid yang realistis. Pilih usaha yang sesuai skill dan waktu lu. Jangan pilih yang butuh hadir 24 jam di awal. Contoh, online shop kecil, jasa kreatif, konsultan freelance, atau bisnis dropship. Gunakan gaji kantor buat modal. Sisihkan 20-30% penghasilan buat ngebangun aset atau stok bisnis. Bangun sistem kecil. Misalnya catatan keuangan yang rapi, SOP sederhana, automasi pakai tools online biar hemat waktu. Manfaatkan kantor sebagai network. Supplier, calon klien, atau partner mungkin aja lu temuin lewat relasi kerja. Rencanakan exit strategy. Tentukan target kapan lu siap full time di usaha sendiri. Misalnya ketika penghasilan usaha udah 2 kali gaji kantor selama 6-12 bulan. Mindset kunci strategi hybrid. Jangan baper kalau usaha kecil lu lambat berkembang. Ini maraton, bukan sprint. Justru bagus karena lu punya waktu buat belajar dan ngerapiin sistem sebelum scale up. Fokus dulu bangun reputasi, cash flow, dan customer loyal. Lifestyle tetap sederhana sampai pondasi bisnisnya benar-benar kokoh. Ketika orang lain sibuk flexing hasil gaji, lu justru lagi ngebangun mesin pendapatan kedua. Begitu mesin ini matang, lu punya 2 opsi. Terus jalan hybrid buat diversifikasi atau full time ke usaha sendiri dengan pondasi kuat. Dua-duanya bikin lu punya kontrol lebih atas hidup lu sendiri. Pada akhirnya, strategi hybrid ini bukan cuma tentang cari duit lebih banyak. Ini tentang transisi cerdas dari stabilitas ke kebebasan finansial. Dengan mindset kayak gini, lu nggak cuma main aman, tapi juga main strategis. 5. Menemukan jalan hidup sendiri. Banyak orang sekarang keburu stres karena ngerasa hidupnya harus kayak orang lain. Di sosmed lu lihat orang pamer kerja keren, liburan mewah, bisnis gede, punya penghasilan pasif. Padahal kenyataannya setiap orang punya peta jalan sendiri. Kalau lu terus maksa ikut jalur orang lain, lu bukan cuma kehilangan arah, tapi juga kehilangan identitas. Kenapa penting nemuin jalan hidup sendiri? Karena semua keputusan besar, karier, bisnis, gaya hidup, prioritas finansial, bakal lebih sustain kalau datang dari nilai yang lu yakini, bukan dari tren. Orang yang cuma ikut-ikutan tren biasanya gampang goyah ketika kondisi berubah. Tapi orang yang punya kompas internal lebih tahan banting, lebih sabar nunggu hasil, dan lebih konsisten jalanin proses. Fakta real yang jarang dibahas. Hidup orang yang lu lihat di sosmed itu highlight, bukan full story. Orang yang kelihatan sukses sering udah jalan bertahun-tahun sebelum kelihatan sukses. Jalur yang terlihat cepat biasanya nggak seaman kelihatannya. Langkah realistis buat nemuin jalan hidup sendiri. Kenali nilai inti lu. Apa yang benar-benar penting buat lu? Kebebasan waktu, stabilitas, kreativitas, impact. Ini jadi filter semua keputusan lu. Audit gaya hidup lu sekarang. Tulis. Aktivitas mana yang bikin lu semangat, mana yang bikin lu drain. Ini kompas sederhana buat tahu lu cocok di mana.
Uji coba jalur kecil dulu, jangan langsung resign atau investasi gede. Coba side project, kursus, komunitas. Rasain dulu jalurnya sebelum full commit. Bangun skill dan aset sesuai jalur itu. Kalau lu udah nemu minat atau arah yang cocok, mulai bangun skill, network, dan aset yang nyambung ke situ. Berani bedain diri. Jangan takut kalau pilihan lu nggak mainstream. Justru di situ biasanya ada peluang yang orang lain nggak lihat. Mindset kunci. Menemukan jalan hidup sendiri itu bukan berarti lu anti saran orang lain. Lu tetap belajar dari mentor, baca buku, ikut seminar. Tapi semua insight itu lu olah. Lu cocokin sama konteks hidup lu sendiri. Lu jadi direktur hidup lu sendiri, bukan sekadar karyawan di narasi orang lain. Dan penting juga buat sadar, jalan hidup lu bisa berubah seiring waktu. Yang penting bukan jalurnya selalu lurus, tapi lu punya arah internal. Ini yang bikin lu bisa fleksibel tanpa kehilangan pegangan. Kenapa ini relevan ke finansial? Karena begitu lu tahu arah hidup lu, keputusan uang jadi lebih gampang. Lu nggak keburu ikutan flexing, lu nggak buang duit buat gaya hidup yang sebenarnya nggak cocok sama lu. Lu jadi fokus bangun aset yang sesuai sama visi hidup lu sendiri. Pada akhirnya, menemukan jalan hidup sendiri itu bukan cuma soal cari passion. Ini soal ngebangun hidup yang align sama nilai lu, kemampuan lu, dan visi jangka panjang lu. Begitu lu punya arah ini, lu nggak lagi gampang goyah sama pameran gaya hidup orang lain. Lu jalan pelan, fokus, konsisten, dan hasilnya lebih dalam serta tahan lama. Penutup. Gue tahu hidup itu nggak selalu lurus. Kadang lu udah kerja keras, begadang, berkorban waktu, tapi hasilnya nggak sebanding sama tenaga yang lu keluarin. Kadang lu juga ngerasa stuck, bingung mau kemana, bahkan ngeraguin diri lu sendiri. Itu wajar. Kita semua pernah ada di fase itu. Tapi ingat, perjalanan hidup ini bukan lomba sprint, ini maraton panjang. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling konsisten jalanin prosesnya sampai jadi versi terbaik dirinya sendiri. Kalau lu lagi ada di titik capek atau ngerasa gelap, tarik napas. Jangan biarin pikiran lu dibutakan sama highlight hidup orang lain di sosmed. Yang mereka tunjukin cuma potongan kecil dari realitas, bukan keseluruhannya. Jangan biarin timeline nentuin nilai diri lu. Fokus aja sama satu langkah kecil hari ini, sekecil apapun, yang bikin lu maju walau cuma 1%. Karena langkah kecil yang konsisten, kalau dikumpulin bertahun-tahun, bisa ngebentuk pondasi yang jauh lebih kuat daripada hasil instan. Gue juga mau lu inget ini. Lu nggak sendirian. Banyak orang di luar sana yang lagi berjuang sama seperti lu. Bahkan mungkin lebih berat. Tapi yang bakal ngebedain lu nanti adalah mental yang nggak gampang nyerah, kesabaran buat ngebangun sesuatu pelan-pelan, dan keberanian buat tetap jalan walau nggak ada yang ngeliat. Itu yang bakal jadi modal terbesar lu di masa depan. Dan gue mau ucapin makasih banget buat lu semua yang udah dukung channel kecil ini sampai tembus 20.000 subscriber. Buat gue ini bukan cuma angka, ini bukti kalau ada komunitas orang-orang yang mau mikir lebih jauh, mau belajar bareng, mau tumbuh bareng. Lu yang nonton sekarang bukan cuma penonton. Lu adalah bagian dari perjalanan ini. Kalau lu punya keluh kesah, ide, atau mau curhat tentang masalah hidup lu, tulis aja di kolom komentar. Kadang diskusi sederhana di kolom komentar bisa jadi pintu solusi, bisa jadi ruang aman buat lu yang lagi nyari insight, atau bahkan jadi inspirasi buat orang lain yang baca. Gue selalu baca dan sebisa mungkin gue respon. Oh ya, buat lu yang pengen keuangan lu lebih rapi dan sistematis, gue udah sediain budget tracker atau financial planner dengan harga murah. Tools ini gue bikin supaya lu punya pegangan jelas. Duit konsumsi mana, duit investasi mana, target lu apa, supaya lu bisa hidup lebih tenang dan fokus. Linknya ada di pin komentar. Kalau lu suka konten kayak gini, klik tombol like sekarang. Ini tanda sederhana tapi penting banget buat gue tahu kalau lu pengen lebih banyak konten yang real, relevan, dan bisa langsung lu terapin. Makasih banget buat lu yang udah nonton sampai habis. Support lu berarti banget buat gue. Bukan cuma soal angka, tapi soal energi buat terus bikin konten yang bener-bener ngebantu hidup orang. Semoga setelah nonton ini lu jadi lebih semangat ngejalanin hidup, lebih berani ngambil langkah kecil, dan lebih tenang buat nikmatin prosesnya tanpa harus buru-buru flexing atau bandingin diri. Gue tunggu lu di video selanjutnya.